Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau kasih share beberapa tahapan-tahapan yang kita lalui saat kita mendaftar di Kilang Malaysia. Ini khusus sektor kilang ya, karena saya pengalaman di sektor kilang. Mulai dari daftar, proses, terus tiba di Malaysia, terus saat juga kita pulang di Indonesia atau end kontrak. Buat teman-teman yang penasaran, simak video ini sampai habis ya. Oke, tahap yang pertama adalah umur kita minimal harus 18 tahun dan sudah memiliki KTP. Yang kedua adalah kita mencari agen PJTKI resmi. Gimana sih caranya kita mencari? Kita bisa cari di Google, terus kita cari info di Facebook, Instagram, dan media sosial media lainnya. Karena yang resmi itu biasanya memiliki akun dan pengikutnya itu banyak, alumni-alumninya itu banyak, terus yang nimbrung komentar itu juga banyak. Dan saran saya kalian daftar di PJTKI itu datang langsung ke kantornya ya. Hindari lewat calo, PL, sponsor lainnya. Karena itu bisa kemungkinan besar kita itu terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Misalnya kita daftarnya di kilang, sampai sana kerja apa gitu kan. Jadi lebih aman kalian daftar langsung datang ke kantor PJTKI-nya. Selanjutnya adalah tahap pengumpulan berkas. Tahapnya apa aja sih? Yang pertama adalah KTP asli, KK asli, akte asli, ijazah asli, paspor bagi yang sudah pernah ke Malaysia, dan fotokopi e-com atau COP-com. COP e-comnya ya, sebagai bukti kalau kalian tuh pulang secara resmi. Terus foto, terus surat izin orang tua, terus bagi yang sudah menikah kalian bawa buku nikah, bagi yang sudah cerai bawa akte cerai dan materai 10.000. Dan berkas yang baru di tahun 2022 ini adalah harus memiliki 3 sertifikat vaksin ya, harus lengkap vaksinnya. Selanjutnya adalah daftar kilang. Setelah kita daftar ke PT, biasanya PT itu akan menawari job kilang nih. Ada job ini nih. Kalian bisa pilih ya. Nanti akan diinfokan lebih lanjut saat seleksinya itu. Tahap selanjutnya adalah melakukan seleksi interview. Ada 2 seleksi ya, ada via Zoom, ada juga via face to face. Zoom itu online, terus face to face itu ya user datang langsung ke Indonesia dan kita seleksi tatap muka langsung. Ada juga kilang yang tidak melakukan sesi seleksi interview, langsung seleksi data aja. Jadi ada yang melakukan interview, ada yang hanya melakukan seleksi data aja. Seleksi data ini lebih ringan ya, dan kemungkinan lolos itu lebih besar. Tahap selanjutnya adalah medical check up. Setelah kalian sudah dinyatakan lolos seleksi, apa aja sih yang diperiksa? Itu biasanya tes urin, tes darah, ronsen, terus tes cek patah tulang, mata minus, terus dan lain-lain ya. Jadi yang bisa menentukan kita bisa lanjut atau tidak di tahap selanjutnya adalah di medical ini, kita fit atau unfit gitu. Selanjutnya adalah pembuatan ID atau kartu kuning. Ini biasanya buatnya di Disnaker kota domisili kamu. Nah, aku mau kasih bocoran ya buat teman-teman yang pengen ID-nya cepat keluar, kalian daftar agen PJTKI yang masih satu provinsi sama domisili kamu, karena ID-nya cepat keluar. Buat yang luar daerah itu biasanya sulit keluarnya ya, bisa keluar tapi lama. Selanjutnya adalah pembuatan paspor. Nah, pembuatan paspor ini ada yang cepat, ada yang lama, ada yang murah, ada yang mahal. Kalau mahal itu ya 1 hari jadi, kalau murah ya lama jadinya. Terus pembuatan paspor ini kalau kamu buat paspor di Jawa Timur dan domisili kamu Jawa Timur, itu biasanya biayanya murah. Tapi kalau domisili kamu Jawa Timur, kamu buat paspor di Jawa Tengah atau Jogja, itu biasanya biayanya agak mahal karena beda sama tempat domisili kamu ya.
Terus juga ya buat yang sudah pernah ke Malaysia dan masih punya paspor, paspor kamu harus minimal itu 22 bulan atau 2 tahun kurang 2 bulan. Itu kamu tidak perlu membuat paspor baru. Kalau paspor kamu masih aktif minimal 22 bulan. Kalau paspor kamu kurang dari 22 bulan, kamu wajib mematikan paspor itu dan membuat baru. Dan mematikan paspor itu adalah kena denda. Biasanya denda itu dulu itu kalau sekitar 1.500-an lebih ya pokoknya mematikan paspor itu kena denda terus membuat baru lagi, jadi biayanya agak mahal. Kalau kamu udah punya paspor lama terus mati 5 bulan udah nggak aktif kan, jadi kamu buat baru jadi itu lebih murah. Selanjutnya adalah tanda tangan perjanjian kerja. Nah, di situ kamu akan dikasih kertas beberapa poin. Jadi, sebelum tanda tangan kamu baca dulu nih sebagai memantapkan kalau kamu tuh benar-benar yakin kerja di Malaysia. Jadi, kamu baca biar tidak terjadi salah pahaman. Katanya gini-gini sampai sana gini-gini gitu. Jadi biar kamu nggak ada kekecewaan gitu kan, biar kamu tuh sudah mantep pasti ikhlas legowo kerja di sana. Jadi sebelum kamu tanda tangan, kamu baca dulu poinnya apa. Oke, tahap selanjutnya adalah VCWMS atau Finger. VCWMS atau Finger ini adalah tahap hampir akhir ya. Jadi 10 jari kamu ini harus benar-benar keadaan normal. Finger ini harus benar-benar nggak ada goresan luka, nggak ada alergi, nggak ada gatal, nggak ada ngelupas kulit ya, harus benar-benar bersih karena ini semua jari kamu akan di scan. Jadi fingernya jangan sampai terluka, ada goresan luka ya. Kalau jangan sampai gagal, kalau gagal ya rugi gitu, udah bayar nggak bisa tahap selanjutnya. Jadi pastikan jari-jari kita ini benar-benar bersih gitu, jangan sampai ada luka-luka. Oke, selanjutnya adalah pembuatan visa. Setelah finger itu biasanya ke tahap visa. Visa ini normalnya ada 1 minggu sampai 2 minggu. Kalau molor itu biasanya 1 minggu sampai 2 bulan. Ada juga yang sampai 2 bulan lebih ya. Karena itu di luar kendali PT. Karena yang ngurusi pihak lain bukan PT. Jadi turunnya cepat atau lambat itu di luar kendali PT. Tidak ada yang tahu juga. Tapi yang normal itu 1 minggu sampai 2 minggu. Oke, setelah visa kamu sudah dinyatakan turun, kamu akan melakukan PAP, akhir pemberangkatan. Itu biasanya 1 hari penuh dari pagi sampai sore. Jadi sebelum berangkat kamu pastikan makan minum banyak ya, supaya kita tidak kelelahan nih nantinya. Biasanya ini tuh kayak pembekalan kerja di sana itu ngapain aja, berbagi wawasan biar kita itu di sana itu nggak khawatir gitulah. Kerja TKI itu ngapain aja, ilmunya gini-gini, pokoknya kita tuh dikasih wawasan ilmu tentang TKI gitu. Oke, selanjutnya setelah PAP itu biasanya kurang dari 1 minggu kita akan berangkat dan tiketnya sudah ada. Itu biasanya kita sudah berangkat ya, dan kita berangkat lewat bandara mana itu yang menentukan adalah pihak kilangnya. Misal kita Jawa Timur, pihak kilangnya beli tiketnya di Jakarta ya, nurut aja gitu. Jadi bukan pihak PT yang menentuin kita itu terbang lewat mana, tapi pihak kilang. Ya mau dia beli di Jakarta, di Jogja, atau di Jawa Timur, atau di Medan ya itu terserah PT-nya, terserah kilangnya. Tidak ada yang bisa nentuin kecuali pihak kilangnya yang nentuin. Oke, kita sudah terbang sampai sana itu biasanya kurang dari 2 minggu kita akan di medical ulang. Kenapa sih kok di medical ulang, kan di Indonesia udah di medical. Nah, itu sebagai memastikan kalau kita itu benar-benar fit, kita itu benar-benar sehat gitu. Karena perusahaan sana itu hanya menginginkan orang-orang yang sehat nih, nggak mau datang tapi ternyata udah sakit dari sanonya gitu kan, nggak mau ya. Kalau kita sakit karena kita kecelakaan di kerja ya pihak kilang mau ngurusin kita, tapi kalau kita belum kerja aja kita udah dinyatakan sakit ya
pihak kilang tidak mau tanggung jawab gitu, karena dia hanya menginginkan anak-anak yang fit nih. Buat teman-teman nih ya, karena dulu teman aku ada yang sebelum berangkat itu menikah, dan medical di Indonesia itu fit, belum hamil ya. Setelah sampai Malaysia di medical ternyata dia positif hamil. Jadi mereka dipulangkan dan kena denda juga, karena konsekuensinya apapun kita pulang belum habis kontrak kita kena denda. Jadi buat yang nikah ini ditahan dulu ya sampai kita berangkat, takutnya sampai sana hamil dipulangkan kena denda. Terus takutnya juga di medical itu kita takutnya melakukan narkoba lah, opa lah gitu. Jadi itu mengantisipasi kalau kita itu benar-benar fit gitu. Jadi teman-teman jangan melakukan banyak cara, menghalalkan segala cara saat kita medical di Indonesia itu biar lolos, karena percuma sampai sana pun nanti di medical ulang gitu. Jadi ya pasrah aja kita, lo kita fit lanjut, nggak unfit ya udah kita kerja di negara sendiri aja gitu. Oh ya, kilang itu kan ada dua ya, ada yang subsidi, ada yang non subsidi. Yang non subsidi itu ada potongan, dan setiap potongan itu beda-beda. Ada yang 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan, beda-beda. Dan yang full subsidi itu tidak ada potongan, dari awal kerja itu tidak ada potongan, gaji penuh full ya. Nah, berkas kita gimana nih di PT? Kembalinya kapan? Nah, biasanya yang subsidi ini biasanya dia berangkat, dia setelah sudah berangkat itu biasanya berkasnya dikembalikan, tapi yang potongan itu dikembalikan setelah kita sudah habis potongan, berkas kita dikembalikan, bisa diambil orang tua atau dikirim via pos. Terus ada juga pihak PT yang mau, yang ada yang pihak PT yang anaknya sendiri pulang terus ngambil gitu ada, jadi terserah, tapi yang jelas di PT itu aman ya. Ada juga pihak PT yang maunya kita ngambil berkas sudah habis kontrak, sudah habis potongan kita nebus. Ada juga PT yang nakal seperti itu. Makanya kita mencari agen PCTKI itu jangan asal-asalan, kita harus cari bener-bener amanah apa enggak, baik apa enggak gitu. Karena ada juga yang sudah habis kontrak kita ngambil berkas disuruh bayar, ya apa, kan rugi kita kan. Nah setelah sudah habis kontrak, setelah habis potongan, kita gajinya sudah penuh. Jadi sebelum potongan itu gaji kita biasanya dipotong setengah atau berapa sampai habis, jadi kita masih ada sisa uang untuk biaya hidup gitu. Jadi setelah potongan habis kita gajinya bisa full. Nah aku kasih saran buat teman-teman ya, khususnya yang fresh, yang baru lulus, buat kalian yang mungkin tidak kerasan di sana, pengen pulang segala macam, lebih baik kalian habiskan dulu kontrak selama 2 tahun. Jangan sampai kalian putus di tengah jalan, karena kalau kita putus di tengah jalan kita akan kena denda besar. Jadi kita ngempet aja, habiskan kontrak selama 2 tahun, nanti baru pulang. Karena kalau kita habis kontrak terus kita pulang, itu biaya pesawat itu biasanya dibiayai sama kilang. Kita cuma pulang, nggak ada biaya apa-apa, diurusi sama kilang gitu kalau kita sudah habis kontrak. Tapi kalau kita mutus di tengah jalan, kita pesawat, biaya lain-lain itu biasanya kita bayar sendiri gitu. Oh ya, tenang aja buat teman-teman yang belum tahu nih, kalau di Malaysia itu kerjanya enak, kita cuma buang uang untuk biaya makan atau hidup sehari-hari. Kenapa? Karena kita sudah disediain tempat tinggal, kasur, lemari, TV, kulkas, air, listrik, dan lain-lain itu gratis. Dan buat TKI itu biasanya disediain bus pekerja, khusus bus pekerja. Buat orang tempatan tuh biasanya dikasih uang transportasi. Nah buat TKI dikasih bus pekerja, khusus pekerja, dan semua itu gratis. Kita cuma ngeluarin biaya untuk makan kesehari-harian, buat
belanja apa segala macem, semua udah dibiayai ya sama Gilang. Tidur, kasur, apa segala macam, lemari, semua tempat tinggal sudah disediakan. Makanya kita harus hemat-hemat ya, jangan boros, buat makan aja harus enak-enak, belanja harus setiap gaji belanja terus, beli baju apa segala macam ya, di stop lah ya. Kita harus hemat-hemat di negeri orang, tujuannya buat mengubah nasib, bahagiain orang tua gitu. Jadi enaknya kita kerja di Malaysia itu fasilitas rumah apa segala macam sudah gratis, kita tinggal berangkat kerja aja gitu. Oh ya, buat teman-teman yang sudah habis kontrak 2 tahun dan ingin sambung kontrak, biasanya kalau kalian dapat kilang yang bagus, itu biasanya kalian akan dikasih berapa persen kenaikan gaji. Ada juga yang dikasih bonus 1 bulan gaji. Kalau kalian dapat kilang yang bagus itu biasanya seperti itu. Dan enaknya lagi setiap tahun basic Malaysia, basic atau UMR Malaysia itu naik setiap tahun Januari atau bulan apa itu biasanya naik. Jadi kita itu untung gitu. Basic naik, terus kita biasanya itu bisa menambah-nambah pendapatan kan kalau basic naik. Jadi enaknya seperti itu. Oh, gimana sih kalau misalnya kita udah sambung kontrak 1 tahun, terus kita mutus tengah jalan, itu dendanya gimana? Jadi gini ya, setiap bulan itu ada poin biayanya. Misalnya setiap bulan dendanya 100.000, misalnya 100.000, dan kamu sudah kerja selama 10 bulan, kurang 2 bulan lagi kamu end kontrak. Nah, selama 2 bulan itu, kurang dari 2 tahun itu, kurang 2 bulan itu kamu kena denda 200.000. Misal kamu kerja hanya 5 bulan, terus 7 bulannya kamu belum kerja, belum habis kontrak, berarti 100.000 kali 7 bulan kamu belum kerja, itu denda kamu. Hitungan dendanya itu setiap bulan tuh dikali ya, tinggal kamu kurang berapa bulan kerjanya. Misal kamu memutus di tengah jalan, tidak melanjutkan kontrak kamu habis. Oh ya, kalau pulang tuh gimana sih tiket pesawat dan lain-lain? Kalau kita sudah memutuskan pulang, tiket dan lain-lain itu gratis. Biasanya kita akan ada namanya las kerja atau kerja terakhir. Nah, biasanya menuju kita H-1 pulang itu biasanya 1 minggu sampai 2 minggu kita libur di rumah. Kita bisa persiapan pulang, prepare pulang, belanja, oleh-oleh segala macam, tidur, jalan-jalan, kita tuh bisa. Biasanya gitu ada las kerja sampai waktu kita terbang pulang itu biasanya ada 1 minggu atau 2 minggu, itu biasanya ada. Nah, jadi kita bisa istirahat sejenak sebelum kita pulang. Kalau misalnya kita lanjut sampai bertahun-tahun sampai bosan, boleh nggak? Boleh dong, kamu bisa kerja di Malaysia itu sampai kamu bosan. Tapi ada juga kilang yang hanya memaksimalkan boleh sambung sampai 10 tahun aja. Terus harus pulang, baru daftar lagi boleh. Itu ada yang tidak ada batasan waktu sampai kamu bosan, ada juga yang batasan waktu. Biasanya 10 tahun, 15 tahun gitu. Gimana nggak enak ya? Semua apa yang kita perlukan itu sudah difasilitasin gratis. Kita cuma kerja, ngejar output, terus lembur-lembur, terus kita cuma ngeluarin biaya kehidupan sehari-hari kayak makan, apa segala macam gitu. Dan biasanya kalau kalian dapat kilang yang bagus, saat kalian pertama kali datang sampai di Malaysia itu di mes atau di hostel itu biasanya sudah disediain telur, beras, minyak, segala macam itu sudah disediain. Nah, itu sebagai bantu kamu baru datang gitu kan. Nah, selanjutnya itu nggak dikasih. Nah, dikasih kalian beli sendiri. Jadi ada yang seperti itu, ada juga yang tidak gitu. Jadi tergantung kilang kamu bagus apa enggak. Oke, sekian ada video dari saya ya, tahapan-tahapan apa aja yang perlu dilalui menjadi TKI di Malaysia, khususnya di sektor kilang. Semoga aja bermanfaat ya, pesan saya yang sedang proses semoga dilancarkan, yang sudah di Malaysia semoga dilancarkan rezekinya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.